Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ayu Pratiwi dari 11 IPA 2 nomor absen 16 akan membahas dua soal, yaitu tentang momen gaya atau torsi dan momen inersia. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu soal dari buku Saguvindo halaman 35 nomor 8. Terdapat gambar seperti ini. Lalu, batang AB yang panjangnya 1,2 meter dan masanya diabaikan. Dipengaruhi 3 gaya, FA sama dengan FC sama dengan 20 Newton dan FB sama dengan 10 Newton. Jika AP banding AC banding AB sama dengan 1:2:4, besar momen gaya yang bekerja terhadap titik P adalah. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, mari kita ingat terlebih dahulu konsep dari torsi itu sendiri. Secara matematis, torsi dirumuskan sebagai perkalian silang antara vektor F atau vektor gaya dan vektor R atau jarak dari poros ke titik tangkap gaya, atau dituliskan dengan F cross R. Nah, jadi F dan R ini harus saling tegak lurus. Dikarenakan torsi merupakan sebuah vektor, maka ia memiliki nilai dan arah. Untuk menentukan nilainya itu sendiri, diperlukan sebuah kesepakatan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, saya menggunakan kesepakatan yang menyatakan bahwa apabila torsi searah jarum jam, maka nilainya positif. Dan bila berlawanan arah dengan jarum jam, maka bernilai negatif. Selanjutnya, kita tinjau ulang soal ini. Di sini yang ditanyakan adalah torsi terhadap titik P, sehingga P di sini merupakan porosnya. Nah, untuk mencari torsi, kita harus mencari dulu F dan R-nya. Yang pertama dari FA, dan ternyata di sini FA sudah diketahui. Kita tulis terlebih dahulu. FA sama dengan 20 Newton, dan FC sama dengan 20 Newton. Lalu di sini ada FB. FB sama dengan 10 Newton. Sekarang tinggal mencari R atau jaraknya. Dan ternyata di sini R belum diketahui. Yang diketahui hanya panjang batang AB dan perbandingan AP banding AC banding AB sama dengan 1:2:4. Sehingga kita harus mencari R terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan jarak dari A ke P atau disebut RA sama dengan panjang batang AB 1,2 meter dibagi dengan perbandingan AB 4 sama dengan 0,3 meter. Selanjutnya, kita cari jarak dari C ke P atau RC. Sedangkan di sini yang diketahui adalah AP banding AC. AP 1, AC 2. Sehingga dari sini kita sudah mengetahui bahwa AP sama dengan CP. Jadi RC sama dengan RA sama dengan 0,3 meter. Selanjutnya, kita mencari RB, yaitu jarak dari B ke P. Untuk mendapatkan jarak dari B ke P ini, kita hanya perlu mengkurangkan dari batang AB, panjang batang AB dikurangi jarak dari A ke P. Sama dengan 1,2 meter dikurangi RA. Sama dengan 1,2 meter dikurangi 0,3 meter sama dengan 0,9 meter. Selanjutnya, kita mencari nilai keseluruhan dari torsi atau tau total sama dengan tau A tambah tau B ditambah tau C. Kita tinjau dari A terlebih dahulu. FA ke P, apakah dia bernilai positif atau negatif? Ternyata dari A ke P, dia searah jarum jam, sehingga nilainya positif. Dan dia juga sudah tegak lurus dengan RA, sehingga di sini bisa ditulis FA kali RA.
Lalu tau B, kita lihat ke titik B. Dari FB ke P, dia searah jarum jam, sehingga nilainya positif. Dan dia juga sudah tegak lurus dengan RB, sehingga di sini bisa ditulis plus FB kali RB. Selanjutnya, tau C. Kita lihat FC ke P, dia berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Kita tulis terlebih dahulu FC. Lalu RC dan FC ternyata belum tegak lurus, dan ini perlu ditarik garis putus-putus sebagai komponen FC yang tegak lurus dengan RC, atau disebut FCY. FCY ini rumusnya merupakan FC sin theta. Dan di sini RC dan FCY sudah tegak lurus, sehingga kita masukkan RC. Sama dengan, tinggal kita masukkan angka yang sudah kita ketahui sebelumnya. FA sama dengan 20 Newton kali RA 0,3 ditambah FB 10 Newton dikali RB 0,9 meter min FC 20 Newton sin theta. Theta di sini diketahui 30 derajat, berarti sin 30. RC 0,3 sama dengan 20 kali 0,36 ditambah 10 kali 0,99 dikurangi 20 sin 30, 20 kali setengah kali 0,3 sama dengan 6 plus 9 min 3 sama dengan 12, satuannya Newton meter. Jadi tau total yang bekerja terhadap titik P adalah 12 Newton meter. Baik, lanjut soal kedua. Dari buku Saguvindo halaman 36 nomor 17 terdapat gambar seperti berikut. Lalu massa M1 sama dengan M2 sama dengan 4 kg dan M3 sama dengan M4 sama dengan 2 kg. Panjang A sama dengan 1 meter dan B sama dengan 2 meter. Serta massa batang penghubung diabaikan. Momen inersia sistem partikel terhadap sumbu Y adalah. Sebelum menyelesaikan soal ini, mari kita mengingat terlebih dahulu konsep dari momen inersia itu sendiri. Momen inersia merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari titik poros, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai I sama dengan M R kuadrat. Dengan R harus tegak lurus dengan sumbu atau poros. Jadi dalam soal ini, kita akan mencari tahu apakah M dan R-nya sudah diketahui atau belum. Dan di sini M-nya ternyata sudah diketahui. Saya akan menulisnya terlebih dahulu. M1 sama dengan 4 kg. M2 sama dengan 4 kg. M3 dan M4 2 kg. M3 2 kg. M4 2 kg. Selanjutnya, kita akan mencari R-nya. Dan di sini yang diketahui adalah panjang A 1 meter. Ini 1 meter. Saya akan menulis di sini 1 meter, 1 meter. Dan B 2 meter. 2 meter, 2 meter. Dari sini kita sudah memperoleh nilai R-nya. Jarak dari M1 ke sumbu Y, atau kita sebut saja R1, berarti 1 meter ditambah 1 meter, 2 meter. R1 sama dengan 2 meter. R2 dari M2 ke sumbu Y, 1 meter. R3 dari M3 ke sumbu Y, 2 meter. Dan yang terakhir R4 dari M4 ke sumbu Y, 2 meter plus 2 meter, 4 meter. Nah, dikarenakan di sini ada beberapa partikel, untuk mencari momen inersianya kita harus menjumlahkan semuanya. Sehingga I sama dengan
M1 kali R1 kuadrat plus M2 kali R2 kuadrat plus M3 kali R3 kuadrat plus M4 kali R4 kuadrat. Sekarang kita tinggal memasukkan angkanya. M1 4 kg, R1-nya 2 dikuadratkan plus M2 4, R2-nya 1 meter dikuadratkan plus M3 2 kg, R3-nya 2 dikuadratkan plus M4 2 kg, R4-nya 4 dikuadratkan. Sehingga di sini kita peroleh 4 2 kuadrat 4 plus 4 1 kuadrat 1 plus 2 2 kuadrat 4 plus 2 4 kuadrat 16 sama dengan 4 kali 4 16 plus 4 kali 1 4 plus 2 kali 4 8 plus 2 kali 16 32, sehingga hasilnya adalah 60. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.